kepada seluruh peserta agar mengirim pesan di kolom chat yang sesuai dengan materi dan tidak mengirimkan pesan yang memicu perdebatan. Demikian peraturan yang harus kita taati bersama pada saat kajian berlangsung. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari pembina Ponpes Online Tunanetra Indonesia Mengaji. Yang ketiga adalah acara inti. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima adalah penutup. Baik, kita akan melangkah ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah sambutan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Abul Hasan Ahmad MZ Hafizahullah Ta'ala selaku pembina Ponpes Online Tunanetra Indonesia Mengaji. Kepadanya kami persilakan. Fadhal Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat tunanetra Indonesia Mengaji yang saya cintai, saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang bergabung di dalam pengajian online via Zoom, yang mudah-mudahan pula dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada Ustaz Al-Fadil Syafiq Reza Basalamah Hafizahullah Ta'ala, yang kami cintai, kami hormati, kami muliakan, dan juga tim beliau. Begitu pula teman-teman panitia dan pengurus pesantren Tunanetra Indonesia Mengaji yang kami banggakan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah, karena rahmat, karena nikmat, karena taufiknya sore hari ini kita bisa bersua, meski hanya lewat suara sebagian, mungkin sebagian bisa lewat kamera. Namun ini adalah merupakan pertemuan yang barakah insyaallah ta'ala. Maka kesempatan mulia seperti ini, mari kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam bentuk mencari ilmu, dalam bentuk berkumpul dengan orang-orang saleh, dalam bentuk saling mengunjungi, saling mencintai, saling bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini, majelis kita pada kesempatan sore hari ini, betul-betul menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, majelis ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis syukur, majelis zikir, dan majelis at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, majelis saling mencintai karena Allah, saling bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan pengajian pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan di dunia maupun pada hari kiamat. Selebihnya saya mengucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti kajian
bersama Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Syafiq Rizal Basalam hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan keamanan, kesehatan, serta kemudahan segala urusan. Demikian sekali lagi jazakumullahu khairan kepada semuanya wa barakallahu fikum. Semoga Allah beri kita taufik dan kemudahan segala urusan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah hafizahullah taala, yang dalam hal ini akan dipandu oleh saudara setiap kita, yaitu Pak Fajar Abu Hamam. Padanya dipersilakan. Jazakallah khairan untuk dan seluruh jamaah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita insya Allah akan bersama dengan Ustadz Al-Fadil, Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah, yang akan membersamai kita mengenai pembahasan kita di sore hari ini, yaitu dengan tema menguatkan iman dan mengokohkan akidah. Tentunya tidak semua kaum muslimin dalam kondisi iman yang kuat. Maka dari itu dalam rangka untuk menguatkan iman di kesempatan kali ini dan tentunya untuk kedepannya kita bisa menjaga hati kita dan mengokohkan akidah kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ana di sini sebagai moderator tentunya akan memandu jalannya kegiatan di sore hari ini. Yang insya Allah nanti bagi para peserta mohon untuk menaati peraturan. Jika ingin bertanya silakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan bagi yang ingin bertanya melalui chat nanti akan dibacakan oleh operator ataupun host dari kita. Untuk mengefisienkan waktu, kita coba sapa terlebih dahulu bersama Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon untuk yayasan mohon yang sebentar. Dari admin Afan sebentar. Okay.
wa anzirhum. Suara Anda sudah terdengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah terdengar? Alhamdulillah sudah terdengar. Baik. Tafadhal, barakallahu Sudah, fiik. Ustaz. Nah, Sangat insyaallah. Ya. Halo Ustaz. alhamdulillah bikhair wa afiyah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Ini bersama dengan teman-teman disabilitas netra Ustaz. Masya Allah. Begitu juga dengan teman-teman tunarungu dan yang umum pada umumnya Ustaz. Posisi teman-teman ada di mana ini? Nasihat. Ini dari seluruh Indonesia Ustaz. Oke, jadi mereka Dari tidak di satu tempat. Tidak, di tempatnya masing-masing Ustaz. Masya Allah. Terus kegiatan yang biasa dilakukan bersama apa saja? Biasanya melalui via Telegram Ustaz, kajian WA group, melalui via channel Telegram, setiap pekannya bersama Ustaz Muslim banyak diantara termasuk Ustaz Jamilur Rahman, Masya termasuk Allah. pembina kita Ahmad. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ada berapa banyak yang tergabung dalam grup WA atau Telegram? Ikhwan insyaallah sekitar 150-an Ustaz. Nah, kemudian akhwat juga demikian sekitar kurang lebih 100 sampai 200-an. A'anakumullah. Dan di channel Telegram insyaallah sekitar hampir 500 Ustaz. Insyaallah. Subhanallah. Allah yufriq alaikum sabra ya. Semoga Allah kasih kesabaran buat antum semua. Semangat ya. Untuk itu tafadhal masykur Ustaz untuk menyampaikan nasihatnya pada kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal ala kulli hal, dalam semua kondisi. Apapun kondisi kita, tetap Alhamdulillahirabbil alamin. Tatkala kita suka, tatkala kita duka, tatkala kita sedih, tatkala kita tertawa, tatkala kita sakit di atas ranjang, tidak dapat bergerak, tetap alhamdulillahirabbil alamin. Tatkala sebagian orang kehilangan kedua kakinya, tetap alhamdulillahirabbil alamin. Tatkala seorang kehilangan kedua matanya, tatkala dia tidak dapat mendengar, tatkala dia tidak mampu berbuat apa-apa, alhamdulillahirabbil alamin. Allah tuh maha terpuji. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah dapat menghitung. Nggak bakalan kita bisa menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Innal insana la zalumun kafar. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Sore hari ini, tepatnya tanggal 28 Sya'ban 1447 Hijriah, kita berkumpul di sebuah tempat
di mana Allah yang tahu dengan tempat kita masing-masing. Teman-teman disabilitas, tunanetra, dan yang lainnya, antum berada di tempat yang berjauhan dengan kita. Tapi ada satu hal yang mengumpulkan kita, yaitu iman. Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. La fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih mulia daripada orang Arab. Orang yang kulitnya putih tidak lebih mulia daripada yang kulitnya hitam. Dan yang sebaliknya. Allah tidak melihat kepada rupa kita, kepada fisik kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Wala ila amwalikum. Allah juga tidak melihat, memandang kepada harta kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan ketika beliau haji wada, beliau mengatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Nabi Adam dari tanah. Kemudian tadi yang Arab tidak mulia, tidak lebih mulia daripada non-Arab, atau sebaliknya yang putih tidak lebih utama daripada yang hitam. Tidak pula sebaliknya. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman yang sedang Allah berikan ujian kepada mereka dengan tidak dapat melihat, bukan berarti antum tidak dapat berjuang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan hadir. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan kita nggak puasa. 11 bulan kita diberi kebebasan. Yang mau puasa silahkan, yang tidak silahkan. Tapi di bulan Ramadan Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir, tidak safar dia di bulan Ramadan ini, maka hendaklah dia puasa. Ahibati fillah, di surat Al-Mulk ayat 23 Allah mengingatkan kita dengan nikmat yang Allah berikan. Coba kita baca ayat ini. Surat Al-Mulk 23. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi amat sedikit kamu yang bersyukur. Surat Al-Mulk ayat 23. Allah menciptakan kita. Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hadir di muka bumi ini. Allah yang menciptakan kita, menjadikan bagi kamu pendengaran, kata Allah. Sebagian kita ada yang mendengar, kebanyakan manusia mendengar, dan penglihatan. Sebagian kita mungkin kehilangan penglihatannya, tapi Allah berikan kepada dia pendengaran. Ada satu hal ini dimiliki oleh semua manusia. Apa? Al-af'idah, hati. Hati. Ternyata mata melihat, hati juga melihat. Ada yang matanya dapat memandang, tapi hatinya tidak dapat memandang. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang kehilangan penglihatannya, tapi hatinya dapat melihat. Nanti kita akan
sebutkan beberapa contoh dari mereka yang mata yang ada di kedua kepalanya, di wajahnya, itu tidak dapat melihat cahaya. Dia memandang semuanya gelap, tapi hatinya dapat melihat. Maka Allah menjadikan buat kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau hati, semua orang dikasih hati sama Allah SWT. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Sedikit dari kamu yang pandai bersyukur, yang mensyukuri nikmat itu. Ahibati fillah, yang dikasih ujian sama Allah kehilangan kedua matanya, tapi tidak kehilangan hatinya, maka engkau dikasih nikmat yang agung sama Allah Azza wa Jalla. Hidup ini sejatinya ujian. Mau suka mau duka. Hadis yang mungkin teman-teman sering mendengar ya, yang disampaikan sebagai janji Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi, apabila aku memberikan ujian kepada hambaku dengan kedua kekasihnya. Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, mata itu habibah, kekasih, sesuatu yang memang mendampingi kita, yang membuat kita dapat menikmati berbagai macam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Lalu orang ini diambil kedua matanya. Ada yang dari lahir, ada yang dalam perjalanan hidupnya. Fasabara, lalu dia bersabar. Awattuhu minhumal jannah, maka aku akan beri ganti dengan keduanya surga Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, di surat Al-Anbiya di ayat 35 Allah menyebutkan tentang tujuan hidup ini. Memang menghadapi bulan Ramadan ini, salah satu yang perlu kita desain ulang adalah tujuan. Kita kenapa sih diciptain? Karena kadang-kala manusia dalam perjalanan hidupnya dia kehilangan arah. Dia kebingungan. Dia tersesat untuk mencapai tujuan dia. Maka hadirnya bulan Ramadan salah satunya adalah untuk menyadarkan manusia tentang hakikat hidup ini. Kenapa engkau nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh menyalurkan syahwatmu yang halal di siang hari di bulan Ramadan? Agar tampak dengan nyata siapa yang benar-benar hamba Sang Pencipta, dan siapa yang hamba perutnya dan yang di bawah perutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan baca surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibacakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Allahu Akbar jemaah. Kita sedang dalam perjalanan. Kemana? Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang bernyawa, mau sesukses apapun, sekaya apapun, setampan apapun, secantik apapun, setinggi apapun jabatan yang dia dapatkan, seluas apa kekuasaan yang dia miliki, tetap dia mati. Semuanya bakal mati. Yang buta mati, yang tunanetra mati,
yang dapat melihat mati. Terus kenapa Allah menciptakan kita? Allah sebutkan, kami jadikan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fasilitas yang Allah berikan akan Allah tanyakan, dipakai buat apa? Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Dan subhanallah, di antara tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya itu bukan kesehatan yang diberikan, bukan kesempurnaan yang dianugerahkan, bukan jabatan tinggi yang dihibahkan kepada dia. Tapi apa? Ternyata ujian, kesusahan yang Allah berikan. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Soalnya manusia apabila diberikan kenikmatan dan kenikmatan terus kenikmatan, biasanya dia akan lupa. Dia akan berpikir inilah sebenarnya hidup. Hidup itu hanya sekali, maka nikmatilah. Enggak. Hidup di dunia sekali. Tapi akan ada hidup yang abadi. Sebagai balasan dari kehidupan dunia yang sementara dan hanya sekali, dan di mana orang-orang yang meninggal dunia yang mereka inginkan satu, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku agar aku hidup lagi di dunia. Apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin menyelesaikan bangunan rumahnya? Dia ingin menikmati sungai-sungai yang jernih? Dia ingin menikmati harta yang dia tinggalkan? La. Dia ingin satu, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia ingin beramal saleh. Maka ahibati fillah, menyambut bulan Ramadan ini, semoga teman-teman membuka hati. Karena ada manusia yang di bulan Ramadan, yang kedua matanya terbuka, dapat melihat. Tapi dia terperosok dan terperosok. Dia tersandung, dia nabrak, dia tergelincir, dia tersungkur. Padahal dia bisa melihat. Ada di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 46. Surat Haji ayat 46. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Allahu Akbar. Kita melihat di bulan Ramadan, ada orang-orang yang buta hati. Ayat-ayat Allah dibacakan, atau dia melihat, tapi dia skip. Ayat-ayat Allah dibacakan, dia mendengar, tapi nggak nyampe ke hatinya. Oleh karena itu penghuni neraka, tatkala mereka sudah berada di neraka, apa yang mereka katakan? Wa qalu law kunna nasma' aw na'qil. Kalau dulu waktu kita hidup, kita mau mendengarkan dan kita mau memikirkan, kita nggak akan jadi penghuni neraka. Maka buat teman-teman yang sedang dalam ujian, ingat kehilangan penglihatan tidak menjadi alasan untuk tidak puasa, untuk tidak menjadi penghuni surga. Surga itu untuk semuanya.
Insya Allah semua tahu dengan Ibn Ummi Maktum, salah satu sahabat Nabi yang dikatakan wa kana dhariran. Dia buta, dia nggak bisa ngelihat. Muadzinan di Rasulullah SAW ma'a Bilal. Dia menjadi tukang adzannya Nabi SAW. Bayangin ya, dia nggak bisa ngelihat tapi dia bisa adzan. Dia bisa mencapai prestasi yang agung, dipilih untuk menjadi tukang adzan oleh Nabi SAW. Bukan hanya tukang adzan, pernah Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan kota Madinah dalam satu peperangan yang dijadikan pengganti Nabi SAW di kota Madinah adalah Ibn Ummi Maktum. 2 kali. Wa kana a'ma. Beliau nggak bisa melihat. Tapi beliau bisa memberikan manfaat. Dan kita tahu cerita Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi SAW sempat berpaling dari Abdullah ibn Ummi Maktum ya. Ketika dia datang, karena Nabi sedang sibuk mendakwain pemuka-pemuka Quraisy. Tapi ternyata Ibnu Ummi Maktum dalam kondisi butanya, dia terus mau belajar. Gak berhenti dia belajar. Memang dia tidak dapat melihat dengan kedua matanya, tapi hatinya dapat melihat. Sedangkan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ya, tokoh-tokoh Quraisy yang kaya raya, yang dimuliakan dan dihormatin oleh kaumnya, hatinya yang buta. Bukan matanya yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum, dia terus belajar. Dia diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah di kota Madinah. Bersama Mus'ab bin Umair. Untuk jadi imam. Dan ketika Nabi SAW meninggalkan kota Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum, dia yang jadi khatib Jumat. Yang jadi imam salat Jumat. Nggak ada alasan. Keterbatasan itu yang sebenarnya adalah keterbatasan hati, di mana ada orang-orang yang bermasalah dengan hati. Abdullah bin Ummi Maktum nggak bisa ngelihat, maka dia ngomong kepada para sahabat, kalau lagi jihad perang jalan Allah, kata Abdullah bin Maktum, aku pegangkan kepada aku bendera, taruh aku di tengah, aku nggak melihat, aku nggak akan lari. Subhanallah. Maka ahibati fillah, Ramadan di depan kita. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Ada yang menyeru kepada kebaikan. Yang mengatakan, ya baghiyal khair, aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo saatnya engkau berbuat baik. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, tahanlah. Masa engkau berbuat dosa terus? Waktunya engkau kembali kepada Allah SWT. Dan di bulan Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Kita nih, teman-teman harus tahu, ana dan antum semuanya yang mendengar di sana sama-sama punya tempat di neraka. Dan sama-sama punya tempat di surga. Kira-kira kita masuk ke surga atau neraka? Nggak tahu kita. Kita berharap masuk surga Allah SWT. Dan di bulan Ramadan ini, kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar. Wa dhalika kulla layla. Dan setiap malam, di riwayat lain dikatakan kulli yawm wa layla, ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Semoga Allah jauhkan dari kita api neraka. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang gak bisa dapat satu malam itu,
maka dia orang yang terhalang dari kebaikan. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Allah memberikan segala fasilitas kepada kita, walaupun tadi ada sebagian yang fasilitas diberikan kepada yang terbatas. Dan pemberian Allah, fasilitas di muka bumi ini bukan berdasarkan amal. Jangan pernah berpikir kalau orang soleh, maka dia akan lebih luas rezekinya. Tidak. Dunia ini bukan ukuran, bukan standar. Allah memberikan fasilitas sebagai ujian. Fir'aun berjaya, berkuasa. Bahkan dia membunuh bayi-bayi Bani Israel, yang laki-laki, dan membiarkan yang perempuan hidup. Menjadikan yang perempuan budak-budak. Yang laki-laki disembelih hidup-hidup. Itu dilakukan oleh Fir'aun. Dia berkuasa. Apa yang dia inginkan dia dapatkan. Bukan berarti Allah cinta sama dia. Enggak. Maka ingat, Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dalam rangka beribadah kepada Allah, dan tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Dan kalau bicara kondisi orang-orang yang puasa, ada beberapa golongan ya. Ada golongan yang berpuasa karena tradisi dan budaya. Dia melihat bulan puasa sebagai musim untuk begadang malam hari dan berwisata kuliner. Dia menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak berguna, berjalan-jalan, keliling. Adapun bicara ibadah, tadarus, sholat tarawih umpamanya, ya sekedar ikut-ikutan aja. Jadi ada orang yang puasa karena budaya dan tradisi. Saya dari dulu puasa, Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang itu, atau semua amalan harus ada niatnya, dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian golongan yang kedua, yang puasa lahirnya saja. Dia memang tidak makan dan tidak minum. Tapi nggak ada dorongan dia untuk berjuang, bermujahadah, berburu keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Dia kurang menjaga panca inderanya. Kalau teman-teman yang Allah kasih ujian, diambil kedua matanya, tapi Allah jaga dia dari fitnah kedua mata itu. Berapa banyak orang-orang yang di bulan Ramadan dengan kedua matanya dia kehilangan pahala. Dengan kedua matanya dia kehilangan banyak fadilah. Memang dia puasa, dia tidak makan dan minum. Tapi apa gunanya orang tidak makan dan minum, meninggalkan syahwat istrinya yang halal, tapi ternyata dosa tetap dia lakukan dengan kedua matanya, telinganya, dengan lisannya, dengan raganya. Nabi SAW mengatakan, man lam yada qawla zuri wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tatkala dia berpuasa, dia tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata palsu, perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan sia-sia. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Makan dan minum ini adalah sesuatu yang halal. Yang namanya berbohong, menipu, berdusta, tindakan-tindakan bodoh, ghibah, meremehkan orang lain, menghina orang lain. Itu perbuatan sebelum Ramadan sudah haram. Yang seharusnya di bulan Ramadan ditinggalkan. Engkau yang haram kau tinggalin. Tapi gimana ketika seorang yang halal ditinggalkan, yang haram dia kerjakan? Maka Allah nggak butuh engkau meninggalkan makan dan minum. Rubba sha'imin. Berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu haddun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash.
Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa dia kecuali lapar dan haus. Kecuali lapar dan haus. Sia-sia. Rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam dia nggak dapat apa-apa juga. Cuma dapat begadang, capek, lelah. Karena ada masalah dengan diri. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa dalam kondisi dia merindukan Ramadan. Dia rindu sama bulan Ramadan. Dia tahu bagaimana di bulan Ramadan Allah turunkan berkahnya, rahmatnya, ampunannya. Dia tahu dia adalah pendosa. Dan di hadapan dia ada bulan yang akan menyuci dosa-dosa dia. Yang membersihkan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Yang Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril. Dia pernah mengaminkan doanya Jibril. Ketika Jibril mengatakan, syaqiyun abdun. Aw raghima anfuh. Man adraka Ramadan. Thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Celaka nih seorang hamba. Yang dia hadir di bulan Ramadan. Kemudian 1, 2, 3. Dia lewatin tuh Ramadan. Sampai 1 bulan. Keluar bulan Ramadan, dosanya nggak diampuni. Allahu Akbar. Ngapain aja engkau? Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi orang ini benar-benar berjuang untuk mendapatkan ampunan. Dia berpuasa bukan hanya mulutnya, tapi raganya juga ikut berpuasa. Pendengarannya juga ikut berpuasa. Penglihatannya juga ikut berpuasa. Karena puasa sejatinya untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini adalah pelatihan agar manusia meninggalkan zina. Istrinya yang dia cintai, dia tinggalkan. Puasa ini proses agar kita meninggalkan yang haram. Makan, minum yang halal dan merupakan kebutuhan kita, ternyata kita tinggalkan dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, bicara puasa. Puasa ini ibadah yang spesial, yang berbeda dengan ibadah lainnya. Orang yang sholat, itu ada gerakan yang dia lakukan. Ada ucapan yang dia ucapkan dengan lisannya. Dimulai dengan Allahu Akbar, kemudian ditutup dengan salam. Orang yang berangkat umroh, ya ada gerakan yang dia lakukan. Dia berihram, menyatakan kepada Allah, labbaik Allahumma umratan. Kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian dia tahallul. Orang yang haji juga nampak. Orang yang membaca Al-Quran, kita dapat mengetahuinya. Ada suara yang keluar dari lisan dia. Orang yang bersedekah, ada uang, ada harta yang dia keluarkan. Atau senyum yang dia bagikan. Tapi orang yang puasa, apa yang dia kerjakan? Ibadah puasa adalah ibadah meninggalkan dan bukan melakukan. Makanya ini mengajarkan kepada kita muraqabatullah, bahwa engkau diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah engkau meninggalkan? Atau engkau meninggalkan di depan orang, tapi tatkala engkau sendirian, ternyata engkau kerjakan. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan Adam itu untuk dia. Hitungannya udah jelas. Sedekah ada hitungannya, puasa ada, haji, umrah ada hitungannya. Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Itu milikku, kata Allah. Aku yang akan kasih pahala. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Maka ahibati fillah, bagaimana sekarang kita memanfaatkan Ramadan,
memanfaatkan bulan di saat setan dibelenggu, di saat pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak ibadah. Ibadah apa? Semuanya yang bisa kita kerjakan. Semua amal kebajikan, khususnya puasa itu sendiri. Kemudian al-qiyam, sholat malam. Sholat nih, sebagian umat Islam itu berpikir sholat malam itu hanya di bulan Ramadan yang disebut dengan tarawih. Padahal sholat malam itu disyariatkan sepanjang tahun. Sepanjang tahun kita disyariatkan untuk sholat malam. Tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Dan sholat tarawih ini dilakukan berjamaah di masjid dan dilakukan sendiri. Jadi jangan sampai berpikir sholat tarawih itu harus berjamaah. Sehingga tatkala kita nggak bisa ke masjid, tatkala kita telat datang ke masjid dan ternyata tarawih udah bubar, akhirnya kita nggak sholat. Engkau bisa sholat dimanapun engkau berada. Di rumahmu, di kamarmu, di musolamu, sholat. Berapa rakaat terserah. Lakukan dua-dua. Itu yang lebih utama. Karena Nabi SAW mengatakan, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. Fa'idha khasyital fajra fa'utir biwahidah. Kalau engkau takut fajar, maka tutuplah dengan 1 rakaat witir. Taib ahibati fillah. 2 terus sampai berapa rakaat terserah. Nabi SAW salatnya 11 tapi panjang-panjang beliau. Kita mau salat lebih dari itu diperbolehkan karena Nabi mengatakan tadi SAW 2. Tapi yang 11 akan lebih utama asalkan salatnya ya bacaannya yang benar. Dan subhanallah ya, membaca Al-Quran menjadi salah satu amalan yang mulia di bulan Ramadan. Bacanya di luar salat dan di waktu salat. Bagaimana sebagian salafus saleh ada yang menghatamkan Al-Quran dalam salatnya mereka. 1 malam hatam Quran. Ada yang dalam sehari dan semalam hatam 2 kali. Seperti Imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Ada yang tiap 10 malam. Ada yang tiap 7 malam. Ada yang tiap 3 malam. Ada yang tiap malam. Hendaklah kita di bulan Ramadan ini memanfaatkan waktu. Dengan membuat perencanaan yang matang untuk baca Quran. Ustadz, ana belum lancar baca Quran. Mungkin sebagian teman-teman belum lancar baca Qurannya. Tapi engkau dengarkan. Sekarang kita bisa mendengarkan. Engkau mau suaranya siapa? Syekh yang mana? Imam di masjid mana? Allah berikan kesempatan. Dengan kondisi teknologi sekarang. Dulu nggak bisa. Tapi kita lihat tidak sedikit ulama-ulama terdahulu yang mereka tidak dapat melihat. Tapi mereka adalah para ulama. Mereka imam. Syekh bin Baz. Beliau nggak ngelihat. Tapi beliau mufti. Kemudian sesudah beliau, Syekh Abdullah juga nggak melihat. Berapa banyak ulama-ulama yang tidak dapat melihat, tapi mereka menghafal Al-Quran. Dan ada perlombaan kemarin anda lupa di Qatar atau di Dubai. Perlombaan menghafal Quran buat orang-orang yang tidak dapat melihat. Kau punya kesempatan. Allah berikan kepadamu hati. Dan Allah berikan kepadamu pendengaran. Kau dengarkan, kau setorkan hafalan. Ini membaca Al-Quran termasuk amalan yang paling indah di bulan Ramadan ini. Kemudian ahibati fillah, menahan emosi. Ini termasuk yang perlu dijaga. Karena kadangkala orang kalau sudah lapar, kemudian dia punya keterbatasan, dia jadi lebih sensi. Maka ingat, la taghdab. Kata Nabi SAW, engkau jangan marah. Walakal jannah, engkau akan masuk surga. Wasiyamu junnah. Kata Nabi SAW, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yawmu sawmi ahadikum. Kalau seorang sedang dalam kondisi puasa, fala yarfuth wala yaskhab. Jangan dia mencela, yang ngomongnya jangan yang kotor. Jangan
memaki, fa in sabahu ahadun aw qatalah. Kalau ada orang yang mengajak berantem dia, ada orang yang ngajak duel dia, atau ngajak cekcok sama dia, katakan aku puasa. Katakan kepada dia, aku puasa. Jadi ini amalan yang perlu dijaga. Setelah tadi kita bicara sholat malam, baca Quran, kemudian menahan emosi, lalu berdoa. Ini Ramadan kesempatan untuk berdoa. Sejatinya 24 jam sepanjang tahun pintu Allah terbuka bagi orang yang mau berdoa. Tapi di bulan Ramadan ada doa yang mustajab. Maka tolong manfaatkan doa. Pakai bahasa apa saja. Khususnya ketika mau berbuka. Jadi teman-teman nih manfaatkan benar-benar bulan Ramadan untuk memperbanyak doa. Dan memperbanyak zikir. Khususnya buat yang merasa, ya kita disuruh berzikir dalam semua kondisi ya. Dalam kondisi berdiri, duduk, ya, rebahan. Karena zikir ini termasuk bensin untuk kendaraan kita. Suplemen untuk tubuh kita. Untuk hati dan jantung kita. Agar kita bisa berlomba-lomba melakukan banyak kebaikan. Jadi kalau ada teman yang merasa, kok sulit aku baca Quran, kok sulit aku melakukan ketaatan, kok sulit aku menahan emosi. Boleh jadi dosa yang menyebabkan. Maka berbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang perlu diperhatikan, Ramadan ini 1 bulan. 10, 10, 10 kalau dibagi 3. Jadi proses ya, 10 hari itu permulaan. Dan orang kalau di permulaan kadang-kala dia capek, lelah karena dia nggak latihan di bulan Sya'ban ya. Tapi hendaklah engkau bertahan. Kenapa? Karena belum selesai Ramadan. Nanti masuk 10. Kedua, engkau sudah mulai terbiasa. Godaan syahwatmu tidak berhenti. Setan memang dibelenggu. Tapi dunia tetap menggoda dan mempesona. Puncak dari Ramadan itu adalah 10 hari terakhir. Puncaknya di sana. Orang yang puasa pasti akan gembira. Yang puasa beneran ya. Kapan? 2 kali dia gembira. Farhatun 'inda fitri. Kegembiraan ketika dia berbuka, selesai dia menyelesaikan Ramadan. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai engkau sebelum selesai engkau sudah berbuka. Berbuka belum waktunya. Berbukanya kapan? Ya Idul Fitri. Artinya selesai 1 bulan penuh kita berpuasa. Karena di 10 malam terakhir ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan tadi. Letaknya di sana. Maka jangan sampai 10 hari terakhir kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan Idul Fitri. Yang baju baru, yang makanan ini itu udahlah. Itu sesuatu yang mudah. Kita bakal makan, kita bakal minum. Sepanjang tahun 11 bulan kita akan makan, minum, makan yang enak, bebas engkau. Pakai baju baru, nggak hanya Idul Fitri. Engkau bisa pakai baju sepanjang tahun. Tiap hari engkau beli baju baru, nggak apa-apa. Asalkan dari uang yang halal dan tidak berlebih-lebihan. Tapi ini 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jangan disia-siakan. Bicara kue ini itu. Sepanjang tahun kau bisa bikin kue. Maka 10 malam terakhir Ramadan. 10 siang yang kau berpuasa. 10 malam yang kau berjuang untuk meraih Lailatul Qadar. Yang bisa iktikaf, iktikaf. Tapi gak harus iktikaf. Semoga Allah menerima amalan kita. Dan ketika malam-malam 10 akhir Ramadan, perbanyak baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta maaf, maafkan aku ya Allah. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada sisa waktu untuk tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator kita. Jazakumullah khair. Baik. Jazakallahu khairan untuk Ustaz Syafiq yang telah memberikan nasihat kepada kita semuanya yang sangat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita memasuki untuk sesi tanya jawab, Ustaz ya. Tafadhal. Nah. Ini bagi teman-teman yang ikhwan maupun akhwat, satu-satu silakan untuk raise hand. Mohon untuk host bisa membantu, yang raise hand bisa dibuka mikrofonnya.
Ya, Toib, ini ada Silakan. yang resen satu. Taib. Silakan. Atas nama Atas nama Silakan. Sumi Ar-Rofi. silakan untuk akhuna Sumi Ar-Rofi atau ya. Silakan dibuka Bismillah. mikrofonnya ya. Ya, Ummi, syukran. Ummah. Sudah. Silakan Ummah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan Ustadz, izin bertanya. Agak di luar tema. Kalau misalnya seorang wanita tawaf, terus kemudian membawa bayi, menggendong bayi yang memakai diapers terisi air kencing, apakah diperbolehkan, Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, tawaf itu disyaratkan suci, seperti disyaratkannya sholat ya. Sebagaimana orang yang sholat tidak boleh membawa najis, maka tawaf pun tidak boleh membawa najis. Hendaklah teman-teman yang membawa bayi memastikan terlebih dahulu. Ketika dia lihat bayinya, umpamanya mau tawaf, dilihat udah bersih, maka silahkan tawaf. Kalau nanti nggak ketahuan saat kapan dia kencingnya, umpamanya nanti ketika ketahuan umpamanya setelah tawaf, ya semoga Allah maafkan hal itu. Tapi kalau ketika tawaf kita mencium aroma dari bayi kita, maka segeralah membersihkannya lalu memulai tawaf lagi. Karena sekali lagi syaratnya adalah suci dan tidak ada najis di diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Demikian. Taib, berikutnya satu pertanyaan lagi dari Ikhwan ya. Ya, Silakan. dari Abdurrahim. Mas Abdurrahim. Abdurrahim Tafadhal. dari Cirebon. Dari Cirebon ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Ahlan wa Ana sahlan. ingin bertanya, Ustaz. Siap, antum di mana ini? Ana di Kabupaten Cirebon, Ustaz. Kebetulan Cirebon. sering dengerin Radio Roja ini setiap Alhamdulillah. malam Senin, Ustaz. Masya Masya Allah, Allah. Allah ibarik fikum. Nah, Masya Allah, tafadhal, sudah Akh Abdurrahim. ketemu, senang sekali, Ustaz. Ini Ustaz, bagaimana doa? Apakah ada doa untuk kita bisa memandang wajah Allah, Ustaz? Masya Allah. Jadi biarkan kami ridho Allah mencabut penglihatan kami di dunia. Asal di akhirat kami tidak juga dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Allahumma. Makasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khairan. Nah, jamaah rahimakumullah, tidak ada keindahan yang lebih daripada memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Kita yang setiap sholat mengatakan Allahu Akbar, yang ketika kita berdoa mengatakan Allahumma ya Rabbi Rabbana, kita beriman kepada Allah dalam kondisi Allah itu gaib, tidak terlihat di muka bumi ini. Dan nanti pada hari kiamat Nabi SAW mengatakan innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat. Sebagaimana kalian melihat rembulan tanpa berdesak-desakan, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu dilakukan agar kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Menjaga sholat, khususnya sholat subuh dan sholat asar ya. Itu perlu kita jaga. Semua sholat kita jaga. Allah mengatakan hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Adapun bicara doa apa yang perlu kita panjatkan ya, kita minta keistiqomahan kepada Allah SWT. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, panjang doa itu, di akhirnya ada permintaan agar dapat melihat wajah Allah SWT. Allahumma
bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi. Ya Allah, dengan ilmumu meliputi semua yang gaib dan kemampuanmu serta kekuasaanmu menciptakan. Ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku. Taufani idza 'alimtal wafata khairan li. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut dalam kondisi sendirian atau terang-terangan. Wa as'aluka kalimatal haq fil ridha wal ghadab. Aku meminta agar aku selalu mengatakan kebenaran, baik dalam kondisi senang atau dalam kondisi marah. Wa as'aluka al-adla fil faqri wal ghina atau fil ghina wal faqr. Dan aku minta agar aku bisa tetap berlaku adil dalam kondisi aku kaya atau miskin. Kemudian wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Dan aku memohon kelezatan memandang kepada wajahmu, ya. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Fi ghairi dharra mudirra wala fitnatin mudillah. Tapi yang kita minta kepada Allah tidak dalam kondisi ada fitnah, ada hal yang membahayakan kita. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk. Jadi doanya wa as'aluka atau Allahumma as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Allahumma as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirra wala fitnatin mudillah. Barakallahu fiik. Semoga semua yang hadir pada kesempatan kali ini dikasih nikmat sama Allah, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Nah, Mohon maaf, suaranya masih termute. Baik, jazakallah khair Ustaz atas doanya. Semoga doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua masukkan ke jannah Allah Subhanahu wa taala. amin. Baik. Masih ada waktu Ustaz ya untuk bertanya jawab kembali. Mungkin satu pertanyaan terakhir, ya. Satu pertanyaan dari mikrofon atau dari chat Ustaz? Bebas, terserah. Baik, berhubung tadi sudah dari penanya langsung, berikutnya monggo dari pertanyaan dari chat mohon dibacakan. Thayyib, bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan dari chat, Anda bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Nabil dari Padang, Sumatera Barat. Ingin bertanya Ustadz, kenapa di bulan Ramadan ada orang yang masih mengerjakan maksiat? Padahal janji Allah di bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu Ustadz. Syukran Ustadz jawabannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa penjelasan para ulama, ya, berkaitan dengan setan dibelenggu. Setan ruang geraknya dipersempit. Tapi kita tahu bahwasanya sepanjang tahun setan itu telah menggoda. Kalau kita contohkan, ada dua orang. Si A, dia peminum, berteman dengan si B. Akhirnya si B ini digodain oleh dia, sampai akhirnya si B ini rajin berbuat maksiat. Tahu-tahu si A pergi keluar kota. Dia meninggalkan si B dalam waktu 1 bulan. Pertanyaannya, kira-kira si B berhenti berbuat dosa apa terus dia berbuat dosa?
boleh jadi dia lanjut berbuat dosa. Jadi godaan yang terus dilakukan oleh setan ini selama 11 bulan. Yang kadang-kala orang berbuat dosa itu autopilot dia. Makanya tadi dikatakan, udah berhenti kau berbuat dosa. Cukup udah. Setannya udah dibelenggu gitu. Tapi orang punya syahwat. Punya nafsu. Inna nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Jadi ketika kita melihat masih ada orang-orang kafir di bulan Ramadan. Kemudian banyak orang berbuat kemaksiatan. Iya masih ada. Karena memang dia sudah selesai. Setan seakan-akan godaan yang dia berikan itu, dia lepas nih orang, tetap dia berbuat dosa. Makanya dipanggil, berhenti kau berbuat dosa. Udah tahan. Sekarang waktunya berbuat baik. Artinya kau gak punya alasan lagi. Allah sudah ciptakan kondisi yang begitu indah agar engkau menjadi orang yang taat. Karena banyak orang yang mengatakan, oh sulit untuk berbuat baik, sulit untuk berbuat ketaatan ya. Karena apa? Karena lingkungannya, karena kawannya. Udah sekarang. Kawanmu yang namanya setan, musuh kita sebenarnya bukan kawan kita, udah ditahan. Tapi engkau masih berbuat dosa. Berarti kan memang kita yang suka berbuat dosa. Maka saatnya kita berhenti berbuat dosa. Dan ada yang mengatakan dipersempit ruang gerak dia, tokoh-tokoh besarnya yang dilarang. Tapi dia masih bisa was-was seperti itu kepada manusia. Berbisik-bisik kepada manusia. Tapi yang jelas intinya, kondisinya sudah benar-benar dimaksimalkan agar engkau bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan tetap katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tatkala bisikan-bisikan itu ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ana sebenarnya masih ingin lanjut bersama antum semua ya, kalau bisa sampai maghrib, tapi karena ada agenda lain di jam 7:10, maka ana mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sedang ikut kajian pada sore hari ini. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan nasihatnya untuk kita semuanya. Bagi para jamaah sekalian, berakhirlah sudah kegiatan belajar intensif di kesempatan hari ini. Semoga Allah mudahkan dan berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ana selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat khilaf dan salah dalam memandu kegiatan di kesempatan sore hari ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir untuk semuanya yang pada kesempatan kali ini bisa mengikuti dan menyimak, dan tentunya kita berharap bisa mengamalkan nasihat yang sudah kita terima di kesempatan kali ini. Kita akhiri di kegiatan hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita bersama-sama ikuti kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita semua Allah mudahkan agar dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga saum kita di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan terbaik di sisinya berupa jannah Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon maaf atas segala kekurangan serta kekhilafan. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.